Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gusmawan. Saya selaku moderator pada seminar kali ini. Saya perkenalkan untuk pemateri pertama yaitu Alivia Ulfadila, pemateri kedua Sherly Lutfi, dan Notulis Pramesti Murti Masindra. Untuk pemateri pertama yaitu Mbak Ulfadila. Sebelum menyampaikan materinya, saya sampaikan dulu peraturan-peraturan pada diskusi kali ini. Peraturan yang pertama, pemateri menyampaikan materinya dalam durasi waktu 5 menit. Kemudian sesi tanya jawab 10 menit. Dalam sesi tanya jawab, nanti audien mengacungkan tangan, memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Sepertinya seperti itu peraturannya. Tema seminar pada hari ini adalah sastra mencerdaskan anak bangsa. Untuk pemateri pertama disilakan yaitu Alivia Ulfadila. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktu untuk saya menyampaikan artikel saya yang berjudul Konflik Batin Tokoh Minang dalam Novel Layangan Putus karya Bumi ASF, Kajian Psikologi Sastra. Oke, baik teman-teman, kita ketahui bersama bahwasanya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya rasa teman-teman dan kita semua sudah sangat paham betul mengenai apa itu sebuah karya sastra, di mana karya sastra itu merupakan sebuah tulisan yang di dalamnya berisi tentang rekaan kehidupan nyata manusia itu sendiri. Dan salah satu karya sastra yang banyak digandrungi oleh masyarakat atau banyak diminati dibaca oleh masyarakat adalah novel. Berdasarkan pengertian novel sendiri, novel merupakan karya sastra yang bersifat fiksi menurut Tarigan 1991 halaman 164. Novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dalam panjang yang tertentu yang melukiskan para tokoh, konflik atau masalah, gerak serta adegan nyata yang representatif dalam satu alur atau suatu keadaan yang kacau atau kusut. Nah, teman-teman sekalian, salah satu konflik yang terdapat dalam sebuah novel dari banyaknya konflik yang ada dalam novel adalah konflik batin. Konflik batin itu sendiri dapat dikaji menggunakan ilmu atau pendekatan psikologi sastra. Selanjutnya, maka dari itu, seperti contoh dalam novel yang saya ambil ini adalah novel Layangan Putus yang memiliki cerita relate atau banyak sesuai atau mendekati kehidupan nyata dari para pembacanya, sehingga novel ini masuk ke dalam deretan novel yang bestseller atau booming di tahun 2021 hingga tahun 2002 ini. Apalagi dengan adanya transformasi dari novel Layangan Putus ke dalam film Layangan Putus yang saya rasa teman-teman di sini sudah hampir mayoritas menonton film tersebut atau mungkin menonton cuplikan-cuplikannya yang memang menjadi suatu karya sastra yang banyak diminati tahun ini karena memang ceritanya yang sangat complicated, ceritanya yang kompleks dan mengena di masyarakat atau terutama masyarakat Indonesia yang memang sejatinya banyak yang merasakan konflik tersebut sehingga mereka merasa bahwa ini adalah gambaran hidup mereka atau rekaman hidup mereka sehingga ini diminati oleh banyak para pembaca. Selanjutnya, nah, mengkaji dan mempelajari psikologi sastra sama halnya kita mempelajari sebuah karya sastra dari dalam. Dari dalam maksudnya apa? Dari dalam itu berarti dari manusia, dari kejiwaan itu sendiri, entah itu dari pengarangnya. Nah, seperti itu. Atau dalam pengertian lain, psikologi sastra merupakan ilmu interdisiplin yang memahami aspek-aspek kejiwaan yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri, seperti yang dituturkan oleh Albertine Miderov. Karya sastra yang ada di dunia seringkali tercipta dari hasil
hasil penyatuan antara psikis dengan kreativitas manusia itu sendiri. Hal ini yang dijadikan psikologi sastra memiliki daya tarik sendiri karena dalam karya sastra, psikologi sastra biasanya digunakan untuk meneliti karakter ataupun kepribadian pengarangnya. Karena sejak lama, kajian terkait psikologi sastra sering dikaitkan dengan kepribadian dan pengalaman pribadi pengarang meskipun hal tersebut tidak selalu terjadi dalam karya sastra. Jadi teman-teman, karya sastra seringkali ditulis dengan maksud untuk menyampaikan pesan tertentu atau tulisan tersebut biasanya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dari penulis itu sendiri atau mungkin pengalaman pribadi dari orang-orang terdekat dari penulis itu sendiri, sehingga dengan adanya pengalaman pribadi yang dimana kita ketahui itu akan lebih mudah untuk mengungkapkan perasaannya atau menuangkan perasaannya dalam karya sastra itu sendiri. Maka seringkali karya sastra yang memang di dalamnya berisi tentang pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman yang relate dengan kehidupan banyak masyarakat itu justru banyak disukai atau diminati oleh para pembaca. Selanjutnya, selain bermanfaat bagi pembelajaran pribadi dari segi amanatnya, bagi pembaca, proses dari menganalisis konflik batin menggunakan kajian psikologi sastra dalam novel layangan putus ini juga dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar peserta didik, terutama pada kelas 12 di SMA tentang KD menganalisis nilai-nilai nilai-nilai pada karya fiksi atau salah satunya yaitu novel, sehingga saya rasa dengan adanya penelitian tentang konflik batin itu sendiri bukan hanya bermanfaat secara non formal saja, tetapi juga bermanfaat secara formal dalam dunia pendidikan, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan alternatif. Kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan yang sekarang itu terkesan pendidikan yang cukup monoton dengan adanya mungkin mungkin peserta didik hanya disuruh untuk membaca buku paket, LKS dan sebagainya. Tetapi terkadang guru lupa menyadari bahwasanya rasa bosan yang dimiliki oleh para peserta didik itu terkadang tidak dihiraukan oleh guru itu sendiri, di mana justru dengan adanya kita mempelajari nilai-nilai dalam cerita fiksi secara langsung, contohnya dalam novel itu sendiri, saya rasa peserta didik akan lebih antusias karena mereka langsung kepada konflik yang akan mereka baca dalam novel itu sendiri, tidak serta-merta hanya membaca buku paket atau LKS, sehingga dalam media pembelajaran dan juga bahan ajar akan semakin memiliki kreativitas dan juga akan semakin berkembang, sehingga kebosanan, keboringan dari para peserta didik juga akan semakin teratasi dengan adanya alternatif bahan ajar dari hasil analisis konflik batin yang saya lakukan. Selanjutnya, nah, metode yang saya lakukan di sini adalah penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berarti penelitian yang berisikan uraian kata-kata, bukan dalam bentuk angka yang biasanya disebut kuantitatif. Selanjutnya, kajian ini akan dipaparkan berupa kata frasa, ungkapan, dan kalimat yang terdapat dalam novel yang putus karya Mumi ASF, dan permasalahan-permasalahannya dianalisis menggunakan teori psikologi sastra dan teori konflik batin. Selanjutnya, oke, baik, berhubungan dengan data dan sumber data dari penelitian saya. Data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data utama atau data yang diambil secara langsung dari objek penelitiannya, di mana objek penelitian saya saat ini adalah dari novel layangan putus karya Mumi ASF cetakan ketiga, diterbitkan di RDM Publisher Desember 2021 dan terdiri dari 244 halaman. Selanjutnya, oke, untuk data sekunder, teman-teman, data sekunder itu data kedua, data di mana data ini berisikan seperti buku-buku acuan, situs internet, dan artikel-artikel atau jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan psikologi sastra, konflik batin yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai referensi atau acuan saya dalam menyusun penelitian tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan teknik studi dokumenter. Teknik studi dokumenter merupakan teknik analisis berdasarkan dokumen-dokumen yang terdapat yang diperlukan. Seperti saya di sini memerlukan buku-buku acuan yang seperti ada dalam data sekunder tadi, maka saya rasa teknik yang tepat untuk penelitian saya kali ini adalah teknik studi dokumenter, di mana dokumen-dokumen akan saya kumpulkan terkait yang berhubungan dengan penelitian saya. Hasil dan pembahasan.
Setelah dilakukan analisis konflik batin tokoh Kinan dalam novel Layangan Putus, ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa pada novel ini terdapat konflik batin yang berasal dari pengkhianatan terhadap tokoh utama. Pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dari tokoh utama yaitu Kinan tersebut belum diketahui alasannya. Karena ini memang cukup menjadi misteri saat pengkhianatan itu menghampiri tokoh Kinan. Karena adanya pengkhianatan ini, maka timbullah konflik batin yang dirasakan oleh tokoh Kinan berupa kecemasan dan kesedihan. Untuk penjabarannya sebagai berikut. Konflik batin yang saya temukan pertama yaitu adanya konflik batin kecemasan. Bentuk konflik batin yang pertama adalah timbulnya kecemasan. Rasa cemas yang sering dirasakan oleh tokoh Kinan karena ada sesuatu hal yang mohon maaf itu ada salah redaksi. Ada sesuatu hal yang mengganjal di hatinya yang menimbulkan tanda tanya besar di benaknya terhadap perlakuan suaminya kepadanya. Kecemasan menurut Siswati, kecemasan merupakan sebuah proses yang berasal dari percampuran proses emosi yang mencampur aduk dan timbul karena adanya tekanan perasaan dan pertentangan batin. Untuk bukti kutipan dalam novelnya sebagai berikut. Selanjutnya, Kinan terlihat cemas karena sering ditinggalkan suaminya saat ia sedang capek menjaga buah hatinya. Dia merasa bingung dan cemas terhadap perubahan sikap suaminya. Ungkapan yang menunjukkan kecemasan pada tokoh Kinan sebagai berikut. Di sisi kepalaku baik dan buruk sedang berdebat. Serius, kamu bete gara-gara Mas Ali sholat 5 waktu? Gila, aku dukunglah, tapi kenapa dia asik sendirian? Kenapa dia sering hilang dari rumah? Kenapa dia nggak mau ajak aku sholat, bangunin aku subuh, imamin aku? Kenapa? Selanjutnya. Nah, itu tadi konflik batin pertama yang saya temukan. Sekarang konflik batin yang saya temukan kedua yaitu konflik kesedihan yang dialami oleh tokoh Kinan. Kinan mengalami masa-masa paling menyedihkan dalam kehidupannya yaitu ketika ia mendapatkan pengkhianatan sangat besar dari suaminya. Ketika suaminya menghilang selama 11 hari tanpa kabar dan tanpa ada mengabari anak maupun Kinan itu sendiri. Tetapi ketika 11 hari tokoh Kinan Aris itu menghilang, tiba-tiba dia datang dengan tiba-tiba dan memberikan kabar bahwa dirinya telah menikah lagi tanpa alasan yang jelas. Seketika hati dari tokoh Kinan ini merasa hancur karena sudah dikhianati oleh laki-laki yang memang ia percayai dan bahkan laki-laki yang terkesan sangat setia kepadanya di awal pernikahannya. Kutipannya sebagai berikut. Walau aku sudah berjanji pada diriku sendiri, apapun alasannya pergi asal dia kembali dengan sehat, aku sudah sangat bersyukur. Tapi entahlah ketika kalimat itu keluar dari bibirnya, Aris nikah lagi. Selanjutnya, petir terasa menyambar seluruh badanku. Kakiku dingin, badanku kaku sepersekian detik. Aku masih belum mencerna kalimatnya. Ketika Kinan mendengar langsung bahwa suaminya telah menikah lagi, perasaannya seketika hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa suaminya telah melanggar akad yang telah ia ucapkan saat pernikahan mereka. Setelah pengkhianatan itu terjadi pada akhirnya, Kinan penuh dengan kesedihan kutipannya sebagai berikut. Dan apa yang membuat keputusannya berpoligami? Semua pertanyaannya memuncah dalam pikiranku, aku tak sanggup menatanya satu. Konflik batin ini muncul bukan dari hanya pengkhianatan yang dilakukan oleh tokoh Aris karena melakukan perselingkuhan atau nikah lagi meninggalkan tokoh Kinan. Tetapi hal ini semakin membuat tokoh Kinan bersedih karena Aris menyatakan ingin berpoligami atau ingin memadu dari tokoh Kinan itu sendiri, dan ini membuat tokoh Kinan sangat hancur hatinya ketika dia merasa dia sudah dikhianati. Dia juga harus menerima bahwa Aris menikah dengan lain wanita dan tinggal dalam satu rumah yang sama bersama dengan tokoh Kinan, sehingga ini membuat hatinya semakin sakit dan itu banyak dirasakan oleh para pembaca, sehingga novel ini menjadi novel yang bestseller karena ceritanya yang relate itu tadi. Selanjutnya, nah ini juga merupakan salah satu kutipan. Kulewatkan malam dengan air mata tak percaya. Arangan histerisku terkadang keluar dan Mas Aris dengan panik mencoba mengeluh, namun kutepis dan ia pun tak sanggup memberiku ketenangan. Pun ia tidak menjelaskan apapun tentang keputusannya yang keluar dari mulutnya. Hanyalah hal ini terjadi begitu saja, sudah qadar Allah. Aku pun tak ingin berdebat. Selanjutnya,
Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah sebagai berikut. Simpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan tersebut adalah dalam suatu kondisi, manusia dapat memiliki perasaan batin yang campur aduk hingga menimbulkan adanya tekanan dalam batinnya. Tekanan pada batinnya tersebutlah dapat memicu adanya konflik batin. Seperti halnya yang dialami oleh tokoh Kinan dalam novel Layangan Putus karya Muhammad ASN. Konflik batin yang dialami oleh tokoh Kinan adalah kecemasan dan kesedihan. Hal ini terjadi karena adanya tekanan batin yang dialami oleh tokoh Kinan akibat dari pengkhianatan yang diterima oleh suaminya sendiri. Mungkin itu penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Alif. Luar biasa. Untuk pemateri yang kedua yaitu Mas Sherly Lutfi Setiawan. Silakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mengizinkan saya memaparkan artikel sastra saya yang berjudul Pembelajaran dan Identitas Novel Cinta dalam 99 Namamu Karya Asma Nadia menggunakan model STAD pada peserta didik kelas 12 tahun 20 tahun pelajaran 2021-2022. Latar belakang pendidikan saya adalah ketika kita melaksanakan pelajaran dulu juga membutuhkan adanya alat pembelajaran. Ketetapan pemilihan alat pelajaran dasar menghasilkan pelajaran yang kondusif. Model pelajaran menjadi salah satu alat pelajaran yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pelajaran. Model pelajaran merupakan suatu rencana atau rancangan dan bahan pelajaran yang dibuat oleh guru guna untuk membimbing pelajaran di kelas. Menurut JRWL dalam Usman dan dalam diberikan. Ketepatan pemilihan model pelajaran itu sangat dibutuhkan agar bisa melaksanakan pelajaran yang kondusif. Adapun ketika guru memilih model pelajaran dan tidak tepat, pelaksanaan pelajaran jadi tidak kondusif, akan membosankan dan menimbulkan kegaduhan dalam kelas, termasuk kurang efisiennya peserta didik dalam menerima materi. Masuk ke kuliah, ketika kamu bicara mereka. Iya. Lalu menurut berdasarkan hasil observasi saya dan wawancara di MA Tanul Ulum, ditemukan bahwa dalam proses pelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang kondusif. Guru melaksanakan pelajaran yang monoton, hanya menjelaskan materi, memberi arahan untuk mengerjakan tugas, melakukan presentasi, yang mana membuat para peserta didik bosan, gaduh, dan pelaksanaan kelas menjadi tidak kondusif. Pemilihan alat pelajaran yang ditetapkan dalam proses pelajaran kurang tepat sehingga menghasilkan pelajaran yang kurang kondusif. Oleh karena itu, guru perlu memerlukan atau menggunakan alat belajar yang tepat dalam melaksanakan pelajaran agar pelajaran menjadi kondusif teratur. Berdasarkan hasil observasi saya, maka diperlukan model pelajaran yang baru agar pelajaran menjadi kondusif. Dalam penelitian ini, saya menawarkan model pelajaran STID (Student Teach Assessment Division) yang merupakan salah satu model pelajaran kooperatif yang paling sederhana dan model yang cocok digunakan untuk guru yang baru menggunakan pendekatan kooperatif dalam pembelajaran. Pelaksanaan pelajaran dengan menggunakan model ini guru akan memberikan pengarahan kepada peserta didik untuk membuat kelompok heterogen di keseluruhan, mendiskusikan bahan ajar yang dijelaskan oleh guru, mempresentasikan hasil diskusi kelompok sehingga terjadi adanya diskusi kelas. Dari alasan di atas yang telah saya jelaskan, maka penulis menggunakan model STID kelas 12 MA Tanul Ulum tahun pelajaran 2021-2022. Pemilihan judul tersebut berdasarkan dengan kompetensi dasar yang menjadi dasar oleh penulis, yaitu kompetensi dasar 3 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Penulis memilih materi pembelajaran tuntas karena ada kaitannya dengan karya sastra yang akan dikaji, yaitu novel yang berjudul Cinta dalam 99 Namamu Karya Asma Nadia. Dalam novel mengandung unsur religiositas
yaitu 99 nama atau yang dimaksud adalah Asmaul Husna yang terdiri dari 99 nama. Berdasarkan judul tersebut, penulis akan melaksanakan penelitian dengan penerapan model STID. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode perpustakaan, yakni dengan melakukan kajian pustaka. Sebelum melakukan penelitian, dari sini peneliti akan mengetahui perluasan dan kedalaman teori atau model dan dikembangkan untuk memecahkan persoalan, dan penelitian ini dapat menjadi perbandingan dengan cara-cara ilmiah lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode observasi yang dilakukan dengan datang ke sekolah untuk memenuhi guru pamong dan mengamati cerita awal dalam masalah pembelajaran dengan menggunakan metode wawancara pada guru pamong untuk mendapatkan data sementara. Variabel yang saya gunakan adalah variabel sastra, yaitu analisis sekiranya register dalam novel Cinta dalam 99 nama umum karya Asmanesia. Yang kedua adalah variabel pembelajaran kreativitas dan bercerita dalam 99 nama umum karya Asmanesia menggunakan model STID kelas 12 emang standar volume pembelajaran dan unsur bebas. Lalu ada populasi merupakan satu kelompok yang menjadi target dalam penelitian. Elemen dalam penelitian yang hidup secara analitis menjadi target penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan populasi umum, yakni seluruh peserta didik kelas 12 mengambil umum akan dijadikan sebagai bahan pendapatan data tentang penerapan model STID pada pelajaran universitas maka kita dalam beberapa karya Asmanesia. Yang keempat adalah sampel. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk mengumpulkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat beberapa teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel random sampling. Teknik pengambilan sampel ini secara acak dengan cara menuliskan beberapa sampel pada kertas kecil lalu dimasukkan dalam gelas. Selanjutnya peluang yang akan keluar dari hasil penelitian itu menjadi sampel dalam penelitian. Lalu hasil dan pembahasan setelah saya teliti yang pertama adalah hubungan manusia dengan dunia sendiri. Hubungan manusia dengan dunia sendiri adalah hubungan manusia dengan dengan hutan badan, pikiran dan diri sendiri. Menurut keyakinan dan kekurangan yang dimiliki manusia harus berusaha untuk bertanggung jawab atas diri sendiri agar menjadi lebih baik. Berikut kebutuhan manusia terdapat dirinya sendiri dalam novel Cinta dalam 99 Namamu. Data satu adalah menurut cuplikan dalam novel yaitu beruntung selama ini terus bergaul dengan anak-anak pejabat. Meski ia sendiri bukan jenis orang yang gampang mundur jika ditentang, malah ia sudah pintar pulang menggunakan koneksi bapak yang sempat menjadi anggota DPR untuk gangguan yang tidak bisa ia tangani sendiri. Nah, dia ada 12. Yaitu penjelasannya adalah Alif adalah pribadi yang pemberani saat masih bekerja di lahan parkir milik bapaknya. Alif tidak mengalami gangguan dari pesaing kerjanya, namun Alif tidak menyerah saja dengan mengatakan yang ia terima. Jika sudah melewati batas kemampuannya, Alif meminta bantuan orang lain yang maksudnya lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Seperti teman ayahnya saat lanjutnya di DPRD. Tidak hanya itu, Alif juga pribadi yang sudah bergaul dengan anak-anak pejabat meski ia bukan dari kalangan mereka, jadi dia tidak perlu khawatir dengan gangguan yang ia alami. Data kedua yang kita temukan dari novel adalah hubungan manusia dengan manusia lain. Hubungan manusia dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk manusia dan selalu membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Hubungan yang baik antara manusia yaitu terwujudnya sikap saling peduli dan saling menolong satu dengan lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam novel Cinta dalam 99 Namamu disebutkan oleh dialog antara tokoh berikut. Yaitu pada cuplikan, selama ini jadi bilang tidak ada ajaran tentang rumah mereka, penerapan sholat ataupun diminta membantu mereka dalam yang membelikan. Ia juga yang mengajarkan alur sholat dan pendapat haid pertama. Kalau sudah haid, jadi sholat itu berbeda yang iman dan yang ingkar. Orang yang sholat dekat dengan Allah dan kalau dekat keluarga sudah bukan maka yang lain. Bina memiliki hubungan baik dengan manusia lain, khususnya pada Arun, anak kakaknya dibuktikan lewat sikapnya yang suka menolong Arun dan berbaikan seperti yang sudah dikutip dalam novel Cinta dalam 99 Namamu.
bahwa Ina membuat alarm untuk membaca saat sholat pertama kali ketika ia mendapat hari pertama. Ia juga memberitahu alarm bahwa sholat adalah sebuah kewajiban. Sholat akan membuat alarm dekat dengan Sang Pencipta. Sholat sebagai hukum adalah alarm yang dikabulkan setelah diberikan peralatan sholat dan diajari sholat oleh Ina. Alarm tak pernah. Mungkin menjadi bisa tambahkan ya, saya sampaikan kepada Terima kasih Mas Lutfi, berikan tepuk tangan untuk Mas Lutfi. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka satu termin. Dan notulensi itulah yang ada di akhir. Itu bisa dijadikan sebuah kesimpulan dari proses seminar. Nice. Diakhiri kamu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.